Kak Sharon mana ya? Halo Kak Dina. Kak Sharon, akhirnya datang juga. Iya nih, aku telat ya? Titipanku mana? Ada dong, aku bawa. Asik. Hari ini kita mau bikin apa Kak Dina? Hari ini kita mau membuat sesuatu. Nih, kamu tahu nggak apa namanya? Aku tahu. Apa? Itu bibimbap. Bukan, ini namanya kimbap. Ini makanan khas orang Korea. Iya dong, orang Korea. Halo adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau buat makanan ini nih. Nah, aku mau kasih tahu nih caranya nih. Gimana caranya? caranya? Caranya gampang banget. Oh ya? Nah, ini seperti ini nih. Tadi kan kamu udah bawa ini nih. Nah, nanti rumput lautnya dikasih nasi nih, seperti ini. Lalu kasih apa ya? Bebas deh adik-adik yang di rumah juga. Aku mau pakai sosis. Oh oke, sosis boleh. Adik-adik pasti suka sosis ya. Aku juga suka. Pakai wortel biar sehat, makan sayur. Nah, setelah itu tinggal digulung aja, gampang kan? Nah, digulung begini. Gampang banget ya Kak Dina. Iya, digulung terus gulung. Yang hijau-hijau itu apa? Ini namanya rumput lautnya laut. Iya. Wow. Nah, jadi deh seperti ini. Wah. Nanti tinggal dipotong. Nah, jadi seperti ini. Aku pengen cobain dong Kak Dina. Boleh. Tapi sekarang kan kita mau ibadah dulu. Oh, iya. Nanti aja makannya. Ayo kita doa dulu lah. Oh iya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Yesus hadir dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak Sharon, hari ini sukacita nggak? Sukacita banget dong Kak Dina. Aku juga sukacita loh. Wah. Nah, adik-adik yang di rumah sukacita hari ini? Pasti sukacita Kak Dina. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Dina? Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh, aku tahu lagunya. Yuk, kita mau nyanyi dengan gerakan. Oh sukacitaku, parang pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, parang pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, parang pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya
Kak Sharon udah capek belum? Belum. Belum. Iya. Bibimbapnya udah mulai dimakan belum, Kak Tunggu Dina? dulu, belum. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nanti makannya setelah selesai ibadah ya. Tapi kita nyanyi lagi dong. Iya, Yesusku penyelamatku. Kita nyanyikan pujian ini semuanya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Adik-adik yang di rumah nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Semuanya angkat tangannya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ayo adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami supaya ngerti dan dapat melakukannya. Juga berkatilah guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Coba lihat. Dia ngapain ya adik-adik? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak dia sedang apa? Wah, pintar adik-adik. Benar, dia sedang berdoa. Sekarang dia ngapain ya adik-adik? Oh, dia sedang membaca Taurat Tuhan. Membaca firman Tuhan. Kira-kira dia ini siapa ya adik-adik? Ada yang tahu tidak dia ini siapa? Ada yang tahu tidak? Dia ini salah satu dari tokoh Alkitab adik-adik. Ayo kita baca saja ayatnya adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita. Ayo adik-adik, jangan yang ada bermalas-malasan lo ambil Alkitabnya. Nah, kita buka Alkitab kita di kitab Ezra pasal 7 ayat 1 dan 6. Sekali lagi ya, di kitab Ezra pasal 7 ayat 1 dan 6. Saya akan baca ayat yang 1. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia. Sekarang ayat yang ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberikan dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah adik-adik, pada zaman dahulu, pada zaman pemerintahan Raja Artasastra, Raja negeri Persia, ada seorang yang bernama Ezra adik-adik. Dia itu rajin membaca kitab Taurat, kitab suci. Dan dia suka berdoa. Sehingga Tuhan melindungi kehidupannya dan memberikan pertolongan kepada Ezra adik-adik. Nah adik-adik tahu tidak pertolongan apa saja yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ezra? Ada yang tahu tidak pertolongan apa saja? Wah, mereka banyak sekali adik-adik. Wah, muka mereka gembira adik-adik. Nah adik-adik, ini adalah salah satu pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Ezra dan bangsa Israel adik-adik. Di mana pada akhirnya Raja Artasastra mengizinkan mereka, yaitu bangsa Israel dan Ezra, untuk kembali ke negerinya, kembali ke rumahnya. Ada yang tahu tidak di mana negeri dan rumah mereka? Ada yang tahu tidak? Di mana ya? Di Yerusalem adik-adik. Dan bukan itu saja adik-adik. Raja juga memberikan perintah untuk mereka membawa barang bermacam-macam. Ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang bawa wangi-wangian. Ada yang tahu tidak mereka bawa untuk siapa? Mereka membawa untuk mereka persembahkan kepada Tuhan adik-adik. Lalu raja juga memerintahkan mereka untuk mencari pemimpin bagi bangsa mereka. Dan untuk mengajarkan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, agar mereka menjadi tahu. Dan tidak sekedar tahu aja adik-adik, agar mereka juga dapat melakukannya. Wah, luar biasa bukan adik-adik perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Ezra dan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, karena tangan-Mu melindungi aku. Nah adik-adik, kita semua dapat belajar dari kehidupan Ezra. Di mana ketika dia rajin baca Alkitab, ketika dia suka berdoa, Tuhan melindunginya. Bahkan Tuhan memberikan pertolongan kepada Ezra.
dan bangsanya itu bangsa Israel. Jadi sekarang kita juga harus rajin adik-adik supaya kehidupan kita seperti kehidupan Ezra, yaitu dilindungi Tuhan dan menerima pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu tidak contoh-contoh apa yang kita dapat berdoa kepada Tuhan? Ada yang tahu tidak? Pertama nih, kita sebelum makan, kita harus berdoa dulu adik-adik. Supaya apa? Supaya ketika kita memakan makanan kita, itu Tuhan kuduskan. Sehingga kita menerima kekuatan baru dari Tuhan dan menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Ada lagi loh adik-adik, ada yang tahu tidak? Nah, yang kedua adalah sebelum kita berpergian, baik kita pergi ke sekolahan ataupun kemanapun itu, kita harus berdoa adik-adik. Agar ketika kita berangkat menuju apa yang kita tuju, kita dilindungi, kita dijaga sehingga kita dapat sampai dengan selamat. Adik-adik, ada yang tahu lagi tidak? Ada yang tahu tidak? Iya benar adik-adik, sebelum kita tidur, supaya Tuhan lindungi sepanjang peristirahatan kita, sehingga ketika kita bangun kembali, kita menerima kekuatan baru dari Tuhan. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus rajin berdoa. Kita juga harus berdoa untuk bangsa kita, negeri kita yaitu Indonesia. Supaya Tuhan berkati bangsa kita dan dilindungi dari virus corona adik-adik. Nah adik-adik, mulai sekarang kita harus rajin ya berdoa agar kehidupan kita seperti Ezra, selalu dilindungi Tuhan dan menerima pertolongan dari Tuhan. Wah, dia bawa apa ya adik-adik? Itu apa ya? Ada yang tahu tidak ya? Wah, coba kita lihat ya adik-adik. Ini apa ya? Apa ya adik-adik? Wah, ternyata firman Tuhan adik-adik. Adik-adik yang di rumah, sekarang buka lagi ya Alkitabnya. Karena kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal 14 ayat ke-26. Udah dibuka belum? Apa? Ayo dong dibuka. Ayo kita buka ya Alkitab kita di Amsal pasal 14 ayat 26. Kita akan baca ya adik-adik. Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita baca sekali lagi adik-adik. Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, sekarang kita baca, tapi bukan cuma baca doang. Kita juga sambil mengingatnya, sambil menghafal. Kita baca ya. Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita harus menghafal ayat ini ya. Jangan cuma sekedar dibaca, tapi kita harus menghafalnya. Sekarang kita akan berdoa. Nah adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib, Allah yang heran dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kehidupan Ezra yang Engkau sertai, Engkau lindungi, dan bahkan Engkau tolong Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami agar kami seperti Ezra Tuhan, suka membaca firman Tuhan, bahkan berdoa kepadamu. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saatnya sekarang kita berkreativitas. Jadi hari ini kita akan membuat bentuk tangan yang sedang berdoa seperti ini. Nih, kalau dibuka seperti ini. Nah, pertama kita membutuhkan sebuah kertas. Kertasnya adik-adik boleh yang apa aja, dengan warnanya juga bebas. Mau warna kuning, warna putih, warna biru, atau apapun.
Pertama-tama kertasnya ini kita lipat dulu setengah. Nah, kalau udah setengah, lalu diputar seperti ini, lalu kita tempelkan tangan kita seperti ini. Setelah itu, kita ambil spidol, bolpen atau pensil apapun untuk menggambar pola tangannya. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita butuh untuk mengguntingnya. Jadi kita pakai gunting. Nah, adik-adik yang di rumah belum bisa menggunting sendiri bisa minta tolong untuk mamanya atau kakaknya untuk bantu mengguntingnya ya. Oke, sekarang kita gunting. Mengikuti alur polanya. Yang mengerjakan sendiri pelan-pelan ya, jangan sampai guntingnya nanti kena tangan. Nah, setelah jadi seperti ini, ups, nih, seperti ini, kita buka, tara, ini. Nah, nanti di tengah-tengahnya adik-adik bisa tulis, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena tanganmu melindungi aku. Tapi akunya bisa diganti dengan nama adik-adik sekalian ya. Jadi kira-kira nanti hasil jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di kolom-kolom yang kosong ini adik-adik bebas ya, boleh pakai gambar atau boleh pakai stiker atau boleh adik-adik warnain pakai apapun yang adik-adik punya di rumah, pakai pensil warna, pakai krayon dan lainnya. Jangan lupa juga setelah membuat hasil karya ini nanti difoto ya. Lalu kalau sudah difoto akan dikirimkan di email yang ada di keterangan di bawah ini. Nanti hasil dari karya adik-adik ini akan ditayangkan di minggu depan. Jadi jangan lupa ya, selamat berkreativitas. Sekali Yesus, tetap Yesus.